Selamat berjumpa semuanya. Selamat bertemu dalam pembelajaran matematika bersama Edi Suryadi. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pola bilangan. Video yang akan dibuat dalam pola bilangan ini akan ada beberapa video. Video yang pertama yaitu pengertian pola bilangan dan berbagai bentuk pola. Kemudian video yang kedua akan dibuat nanti pola bilangan ganjil dan pola bilangan genap. Video yang ketiga pola bilangan persegi dan bilangan persegi panjang. Kemudian video yang terakhir di dalam pertemuan ini yaitu tentang pola bilangan adalah video tentang pola bilangan segitiga dan bilangan Fibonacci. Baiklah, untuk semua penggemar matematika, kita akan mulai pembahasan dengan pengertian pola bilangan. Apa yang dimaksud dengan pola bilangan? Ya, pola bilangan itu sebetulnya tidak jauh ya. Seperti ini, susunan bilangan yang memiliki aturan-aturan tertentu ya. Nah, untuk lebih memperjelasnya coba lihat seperti ini dulu. Nah, ini Bapak ini menampilkan himpunan bilangan. Bilangan apa ya ini? Jelas ya. Bilangan ganjil ya. Dimulai dari 1, 3, 5, 7, 9. Dan berikutnya jika ini misalkan bilangan genap ya. Dimulai dari 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini dari 1 ke 3 ke 5 ke 7 ke 9 di sini memiliki aturan. Aturannya tetap berlaku untuk semua susunan bilangan ini ya. Untuk susunan semua bilangan ini aturannya jelas ya. Ini nambah 2, nambah 2, nambah 2. Kemudian coba himpunan bilangan genap. Aturannya gimana ya? Bilangan genap ini juga sama aturannya ya. Nambah 2, nambah 2, nambah 2 ya. Jadi ini juga dalam bilangan genap, setiap suku berikutnya dari suku sebelumnya tetap nambahnya 2 ya. Nah, coba lihat tayangan sekarang. Nah, jadi maaf ya sebentar. Tadi ini, nah ini karena ada aturan ya, aturan tertentu yang berlaku sama gitu. Nah, jadi dalam hal ini bahwa pola bilangan itu adalah susunan bilangan seperti ini, susunan bilangan yang memiliki aturan tertentu. Coba lihat sekarang dalam bentuk bangun-bangun geometri. Nah, ini sudah tadi ya. Nah, sudah definisinya sudah Bapak sebutkan. Nah, sekarang ini coba dalam bangun geometri. Ini adalah bangun segitiga. Kemudian yang ini adalah bangun bangun segi 4 ya. Kemudian ini bangun segi 5. Kemudian ini bangun segi 6 ya. Dan kalau dilanjutkan ini pasti menerus tapi mengikuti aturan. Nah, coba aturannya apa kira-kira ini ya? Aturannya bagaimana aturan dari pola bangun-bangun di atas? Nah, ini kamu harus melihat ini apa yang istimewa di sini dapat dilihat perbedaannya gitu kan. Kalau melihat sisi ya jelas ini ya, banyaknya sisi 3, kemudian berikutnya banyaknya sisi 4, berikutnya banyak sisi 5. Jadi ke setiap bangun berikutnya sisinya akan nambah satu sisi ya. Nah, itu. Jadi di sini aturannya jelas kan kelihatan, setiap suku berikutnya adalah penambahan satu sisi. Nah, coba lihat yang berikut. Nah, ini untuk contoh satu-satu. Di sini Bapak menampilkan gambar ya, gambar pita berwarna di mana setiap warna oleh Bapak di sini dikasih warna-warna tertentu ya. Misalkan di sini bilangan 0. Warna merah 1 putih, 2 biru ya. Kemudian 3 merah, kembali lagi 3 putih ya, 3, 4 putih, 5 biru dan seterusnya. Nah, ini sampai segini Bapak melukis sampai 18. Tapi bagaimana kalau ada pertanyaan nanti bilangannya cukup besar ya. Bilangan cukup besar seperti ini nih ya. Warna apa nanti bilangan 1262 pada pita tersebut. Tapi kita kan tidak mungkin menggambar pita sampai angka 50 juga sudah ya membuat waktu yang cukup lama kan. Nah, jadi di sini kita perlu bantuan bahwa bahkan kita itu harus bisa membuat
membuat perkiraan-perkiraan. Nah, coba dalam hal ini Bapak membuat bantuan ini tabel seperti ini. Dimana karena ini berhubungan dengan warna ya dan angka, jadi Bapak juga dalam tabel ini dibuat kolom warna dan kolom bilangan. Nah, untuk warna merah, perhatikan bilangan yang memiliki warna merah itu 0, 3, 6, ya, 9 dan seterusnya. Kemudian warna putih 1, 4, 7, 10 dan seterusnya. Warna biru 2, 5, 8 dan seterusnya. Nah, dari sini sebetulnya kita sudah bisa menyimpulkan ya. Bisa menyimpulkan, coba lihat perubahannya setiap warna ini. Ya, aturan dalam susunan bilangan ini, ya. Yang ini juga dilihat, coba amati dulu, bahkan kalian videonya di pause aja terus kemudian kalian berpikir dulu, lihat, jangan terus menonton sambil berjalan, tapi pause dulu, ikut berpikir gitu kan. Nah, ya. Nah, di sini dapat dilihat diperjelas oleh Bapak begini ya. Warna merah ini kan bilangannya 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan seterusnya. Ini kalau dibagi 3 ini akan bersisa 0. Kalau dibagi 3 bersisa 0 artinya ini merupakan kelipatan 3 ya, kelipatan 3. Warna putih bilangannya ini. Kalau dibagi 3, nah ini bersisa 1 ya semuanya. Misalkan di sini 10 dibagi 3 dapat 3 kan, sisanya 1. 3 kali 3 kan 9 dan seterusnya gitu. Nah, kemudian warna biru juga ini ya. Kalau dibagi 3 di sini bersisa 2. Kenapa? Ya, misalkan di sini ambillah 11 misalkan. 11 dibagi 3 dapat 3 kan? 3 kali 3 9, 11 kurangi 9 sisanya 2. Kenapa ini selalu dibagi 3? Sebab berarti di sini dari pola warna ini berulangnya setelah 3 warna ya. Jadi tadi kembali lagi ke sini merah, putih, biru, kembali lagi ke merah setelah 3 warna, kembali lagi ke warna asal. Nah, berarti di sini digunakan kelipatan 3 ya. Nah, gitu. Sekarang bagaimana tadi pertanyaan yang ini nih ya? Warna apa bilangan 1262 pada pita tersebut? Jadi karena ini tadi merupakan bilangan kelipatan 3, ini berulang selama 3 kali ya. 3 kali kembali ke warna asal, berarti di sini tinggal dibagi 3. 1262 kita bagi 3 aja ya. Bagi 3 sisanya berapa gitu. Sisanya berapa? Nah, ini dibagi 3 1262 bagi 3 ini hasilnya 4020. Sisanya 2 kan ya. Sisanya 2. Silahkan kalian cek. Nah, karena sisanya 2, berarti kalau sisa 2 ini, nah termasuk kelompok ini kan, ya, warna biru. Nah ini, jadi 1262 ini karena bersisa 2 dibagi 3 karena bersisa 2 berarti nilai bilangan ini akan terletak pada warna biru. Bisa dipahami ya? Nah, di sini harus kalian dipahami lebih jauh mendalami ini adalah pola perubahan. Jadi kalian dalam pola bilangan ini akan diarahkan, dilatih pola pemikiran kalian untuk lebih cermat, lebih cerdik ya, lebih cermat, lebih teliti mengamati perubahan-perubahan ya. Nah, itu. Coba sekarang kita lihat contoh yang kedua. Nah, tentukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 96. Tentukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 96. Bagaimana ini caranya? Nah, kalau begini kalian harus tahu dulu pasangan pertama. Dibuat aja, cek dulu ya, pasangan pertama bilangan genap 3 buah berapa. Kemudian kalau dimulai dari ini berapa. Nah, seperti ini nih Pak. Ya. Karena 3 bilangan genap Bapak membuat tabel dengan judul kumpulan 3 bilangan, kemudian jumlah bilangannya berapa, penjumlahannya itu dimulai dari berapa. Sebab ini jadi kunci, dimulainya dari berapa. Misalkan di sini kumpulan 1. Ya, kumpulan 1 ini dimulai dari bilangan genap itu kan 2, berarti nah ini dari 2 dulu, dari 2, 4 tambah 6, dimana jumlahnya sama dengan 12 gitu kan. Kumpulan kedua dimulai dari 4, kenapa? Sebab bilangan genap yang kedua awalnya kan dari 4 gitu, 4 tambah 6 tambah 8 sama dengan 18. Kumpulan ketiga juga sama seperti itu, kumpulan keempat juga sama. Jadi maksudnya kumpulan ketiga artinya bilangan genap yang ketiga, awalnya dari bilangan genap yang ketiga berapa, itulah yang dimulai dipakai untuk penjumlahan. Nah, di sini untuk mengamati itu kalian harus dilihat
Berarti kalian kan harus tahu penjumlahan itu dimulai dari berapa. Ini tadi hanya dengan tabel mudah bisa dilihat. Tapi nanti kalau bilangannya seperti yang ditanyakan 96, kita tidak mungkin membuat tabel ke bawah, terlalu panjang kan, jadi lama waktu. Nah di sini kita harus tahu dulu tekniknya, cara menghitung penjumlahan yang dimulainya dari bilangan genap berapa, itu yang menghasilkan 96. Nah itu ya. Nah di sini kumpulan 1 ini nilainya ya, kumpulan 1 dimulai kan dari 2 tadi. Karena ini, nah ini penjumlahan dimulai dari berapa? Dimulainya dari 2. Sebetulnya 2 ini, nah, kumpulan 1 berarti suku ke 1. Suku ke 1, tetapi jadi 2. Artinya di sini 1 kali 2, gitu kan? Kemudian kumpulan kedua dimulainya kan dari 4. Nah, berarti suku kedua tetapi jadi 4. Nah, jelas di sini 2 kali 2, ya. Kemudian kumpulan ketiga, ya, kumpulan ketiga dimulai dari 6. 6 ini merupakan suku ketiga, ya, suku ketiga. Jadi 3 ini bisa dijabarkan 3 kali 2. Nah, ini diperjelas ini. Kemudian suku keempat, awalnya kan 8. 8 ini sebetulnya diperoleh dari 4 kali 2. Suku keempat berarti 4 kali berapa supaya jadi, nah kali 2. Ini sebetulnya sudah mengarah ke rumus, ya, mengarah ke rumus bilangan genap, mengarah ke rumus bilangan genap. Cuman ini didapatkan dari cara pengamatan dulu, ya, cara pengamatan dulu. Nah, berarti sekarang kita akan mencari, langkah pertama kalian akan mencari bilangan awalnya harus bilangan genap berapa, dimulainya nanti ditambah 2 buah lagi sehingga menjadi 96, ya, menjadi 96. Jadi kuncinya kalian di sini harus mencari bilangan awalnya berapa. Nah, caranya karena ini, ya, karena ini selalu nambah 6, nambah 6, nambah 6, ya, nambah 6, nambah 6, nambah 6. Nah, berarti di sini bilangan genap tersebut ini yang ditanyakan bisa dibagi 6, sebab ini kan penambahnya 6, artinya sama saja dengan kelipatan 6. Hanya dimulainya nanti kita tinggal dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Sebab ini merupakan, kalau di sini kelipatan 6, kelipatan ini, ya, dari kelipatan 6 itu mundur dulu 1 dikurangi 1, sebab ini pas bilangan genap, ya. Nah, berarti di sini akan seperti ini. Nah, jadi 96 langsung dibagi 6. Kenapa dibagi 6? Sebab ini penambahan yang ini dari sini ke sini nih 6. Dari 18 ke 24 6, dari 24 ke 30 juga 6. Jadi dibagi 6, cuman harus dikurangi 1 sehingga mendapatkan nilai 15. Nah, 15 ini maksudnya adalah, ya, bilangan genap nanti penjumlahan yang menghasilkan 96 ini harus dimulai dari suku ke-15, ya, suku ke-15. Nah, suku ke-15. Jadi suku ke-15. Nah, di bilangan genap yang suku ke-15 itu yang berapa? Yang berapa nilainya? Berarti karena, nah ini kan dikalikan 2, kalikan 2, kalikan 2, kalikan 2. Jadi 15 ini juga sama dikalikan 2. Nah, jadi 15 kali 2 sama dengan 30. Artinya kalau sudah didapat ini, nah berarti bilangan genap yang dimaksud 3 buah itu dimulai dari 30. Jadi 30 ditambah berikutnya, nambah 2 kan bilangan genap, berarti 32. Nambah lagi menjadi 34. Nah, seperti ini. Nah, penjumlahan dimulai dari 30 berarti, nah, ya. Jadi bilangan itu adalah 30 ditambah 32 tambah 34. Jelas ini jumlahnya adalah 96. 3 30 90 2 tambah 4 6 kan? Jelas ya? Nah, jadi kalau ada pertanyaan seperti ini untuk bilangan genap, bagi dulu dengan 6 dikurangi 1. Itu urutan ke bilangan genap itu urutan ke 15. Karena rumus bilangan genap itu 2 kali n. Nah, berarti di sini dikalikan 2. Itulah bilangan awal yang dipakai dalam penjumlahan. Mudah-mudahan kalian pahami. Jangan, kalau bisa pause dulu videonya, ya. Diamati lagi, diulang lagi oleh kalian di resume sementara, itu kan resume sementara sebelum semuanya beres. Jadi di resume mengerti, jalankan lagi videonya. Seperti itu ya. Nah, contoh yang ketiga
tentukan 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya 75. Kalau tadi yang ditanyakan itu adalah bilangan genap kan, kumpulan bilangan genap 3 buah. Sekarang bilangan ganjil. Caranya kalau ingin mengamati ini samalah. Kita bisa membuat pola-pola dulu dengan cara bantuan tabel dulu. Nah, seperti ini ya. Sama seperti tadi. Cuman ini bilangannya adalah bilangan ganjil. Ya, bilangan ganjil. Kumpulan ke-1 bilangannya, bilangan ganjil kan itu dimulai dari 1. Nah, 3 buah berarti 1, 3, 5. Ya. Kemudian kumpulan kedua artinya dimulai dari suku kedua bilangan ganjil. Itu 3 kan? 3. Lanjutkan lagi 5, lanjutkan lagi 7 ya. Jadi kami ya. Nah, kumpulan ketiga artinya dimulai dari suku ketiga bilangan ganjil. Suku ketiga bilangan ganjil kan 5. Ya. 5 berarti dimulainya dari 5. Nah, seperti itu dan seterusnya. Ya, ini juga sama. Nah, karena kita mau mencari penjumlahan itu dimulai dari berapa, dari suku berapaan. Nah, ini kuncinya di sini. Karena ini yang dijabarkan ini bilangan ini berkaitan dengan ini ya. Jadi kita nanti pemahaman dari konsep ini, penjumlahannya dimulai dari suku ke berapa, itu kan? Penjumlahan dimulai dari suku ke berapa. Nah, sekarang tadi dimulai dari suku ke 1. 1 ini sebetulnya ada ini, penjumlahan dimulai dari suku ke 1. Ini pengertian 1 ini sebetulnya bisa dijabarkan dari 1 kali 1 ya. 1 kali 1 dikurangi 1 ya. Ini sebetulnya mengarah ke rumus ya, mengarah ke rumus bilangan ganjil ya. Mengarah ke rumus bilangan ganjil. Kemudian kumpulan kedua atau susunan kedua dimulainya ini dari bilangan 3. Sebetulnya 3 ini didapatkan dari suku kedua. Nah, ini suku kedua dikalikan 2 lagi ya, dikurangi 1. Kalau pengurangan 1 ini kelihatannya sama semua. Kumpulan ketiga juga sama ya, 5. Nah, ini kumpulan ketiga dimulai dari bilangan susunan ke-5 ya. Bilangan ketiga ini kumpulan ketiga ini dimulai dari bilangan ganjil 5 maksudnya ya. 5 ini sebetulnya diperoleh dari susunan ya, atau urutan atau suku ketiga. Ini 3 kali 3 dikurangi 1. Sekali lagi pernyataan ini, penjabaran dalam bilangan ini menunjukkan mengarah ke rumus bilangan ganjil ya. Rumus bilangan ganjil nanti akan dibahas dalam menentukan UN ya. Dan seterusnya ini yang 4 juga sama. 7 di sini merupakan susunan keempat. Nah, berarti 4 ya dimulai dari susunan keempat, suku keempat kali 4 dikurangi 1. Jadi kalau kita lihat di sini 1, 2, 3, 4. Ini merupakan suku-suku, ini juga sama. Cuman semuanya dikurangi oleh 1. Nah, ya. Nah, jadi itu. Ini dasarnya untuk nanti dimulai dari suku bilangan keberapa ya. Sukunya, suku awalnya. Nah, untuk mendapatkan itu kita lihat juga perubahan ini. Ini penambahannya selalu 6 juga kan? Selalu 6 bilangan ini hasil penjumlahannya selalu 6. Nah, berarti 75 ini juga bisa dibagi 6 ya. 75 ini nanti dibagi 6. Cuman di sini hasilnya kan pasti akan pecahan ya. Hasilnya akan pecahan dan nanti dibulatkan ke bawah ya. Dibulatkan ke bawah seperti ini nih. Nah, 75 dibagi 6 hasilnya kan 12,5. Nah, ini untuk bilangan ganjil. Untuk bilangan ganjil kalian bulatkan ke bawah. Kalau dalam aturan pembulatan kan ini biasanya langsung lari ke 13. Ini tidak kalau dalam perhitungan seperti ini. Dibulatkan ke bawah ya. Dibulatkan ke bawah. Jadi diambilnya 12. Nah, jadi di 12 ini merupakan nanti bilangan ganjil ya. Merupakan urutan ke 12. Jadi 75 itu merupakan kumpulan kedua. Jadi urutan bukan kumpulan kedua, kumpulan ke-12 atau urutan ke-12. Nah, urutan ke-12 bilangan ganjil itu berapa nilainya? Nah, berarti ini dimasukkan di sini nih sebetulnya. Nah, ini kan mengarah ke rumus. Nah, jadi di sini. Jadi langsung seperti tadi. Ya,
suku ke-12, urutan ke-12 berarti 12 kali 12, nah seperti ini. 12 kali 12 dikurangi 1 berarti sama dengan 23. Nah, berarti bilangan ganjil itu 3 bilangan ganjil penjumlahannya yang hasilnya 75 dimulai dari 23. Nah, ini penjumlahan dimulai dari 23. Jadi bilangan tersebut berapa saja? Jelas. 2 setelah 23 adalah 25 terus 27. Nah, seperti ini kan? Ya. Di pause dulu kalian, pause dulu. Diresume dulu oleh kalian, amati, pelajari kembali ya. Kalau sudah paham, lanjutkan ya. Kalau belum paham, kembali lagi, ulang lagi. Nah, seperti itu. Coba sekarang kita lihat contoh 1 ke 4. Ya, nah ini. Di sini ya, ada ini Bapak ngambil contoh soal dari buku paket ya, buku paket untuk siswa. Nah, ini ada maksudnya di sini dibuat kolam ya. Ada gambar untuk kolam ini, di mana di setiap tepi kolam ini dipasang keramik lah katakannya, keramik berukuran satuan kan. Nah, di sini seperti ini, coba lihat. Nah, kemudian kolamnya berwarna biru. Susunan yang kedua, ini kolamnya ya, ini berwarna biru. Jumlahnya ada berapa ya? Kemudian ini kolam yang ketiga seperti ini. Coba kalian amati gitu kan. Diamati dulu ya. Jadi ini ya. Nah, sekarang ini kan berhubungan dengan ubin ya. Ubin tuh, keramik atau ubin itu kan. Pertanyaan di sini, berapa banyak ubin putih? Nah, berapa banyaknya ubin putih ketika ubin biru berjumlah 100? Nah, berarti coba kalian amati di sini ya. Setiap ubin ini kalau yang satu ini sisinya untuk yang putih bagaimana? Nambah berapa? Nah, perhatikan. Yang ini juga sisi ubin biru ya, sisi ubin biru berapa? Terus sisi ubin putihnya berapa? Karena ini bangun persegi kan. Coba diamati ya. Nah, itu. Jadi ini kuncinya dari pengamatan gambar dulu. Nah, karena berapa banyaknya ubin putih ketika ubin biru berjumlah 100, nah berarti kan di sini 100, jumlahnya 100. Yang ubin biru 100. Berarti kita harus tahu dulu kalau 100 ini berarti sisinya berapa? Sebab ini kan berhubungan dengan luas bangun persegi ya. Nah, berarti caranya bagaimana? Ya, berarti dari sini 100 kita cari akarnya ya. Nah, untuk lebih memperjelas bisa dibantu oleh tabel seperti ini ya. Nah, kolam 1. Kolam 1 di sini kolam 1 lihat. Kolam 1 ubin birunya kan 1 ya. Ubin putih nah lihat. Ubin putihnya di sini ada 8 kan? Ada 8. 8 ini kenapa? Yaitu dari bangun persegi inilah. Kalau seluruhnya ini kan seluruhnya ada 9 ya. Panjang sisinya 3. Berarti luasnya ini 9 dikurangi 1 ini. Dikurangi 1. Nah, jadi nilainya 8. Nah, ke 8 ini kita jabarkan lagi. Kaitkan dengan suku. Kolam ini, kolam pertama dianggap suku ke-1. Berarti di sini ya, untuk ubin putih sama saja. Tadi kata Bapak ini penambahannya berapa? Kalau suku ke-1, kolam ke-1, untuk ubin putihnya akan ditambah 2 ya. Karena luas berarti di sini dikuadratkan ya. Dikuadratkan, kemudian dikurangi 1. Sebab dikurangi 1 kan warna biru ya. Bisa dipahami ya. Sekali lagi. Nah, ini coba lihat untuk ubin untuk kolam yang kedua. Untuk kolam kedua ubin birunya kan 4 yang di tengah-tengah. Nah, berarti sekarang untuk ubin putihnya ini akan nambah 1 ke kiri dan ke kanan kan. Nah, kalau 2 jadi jelas ya. Kalau 2 di sini ubin birunya 4, suku yang kolam yang kedua ubin birunya 4, berarti ubin putih seluruhnya itu sebetulnya asalnya dari sini kan ya. Dari sini di sini ubin putih ini kan ke sini. Berarti di sini harus nambah 2, 1 kiri 1 kanan. Nah, ya 1 kiri 1 kanan berarti di sini
yang ini nih, yang ubin ini nambah 2, berarti 2 dari suku kedua, ini suku kedua ditambah 2, dikuadratkan sebab ini luas, dikurangi 2 kuadrat. Dikurangi 2 kuadrat kan yaitu maksudnya adalah kolam yang biru ini. Ya, kolam yang biru, kolam ini ya, yang warna biru. Kemudian yang ketiga, susunan ketiga ini ubin birunya jelas kan ini 9. Berarti banyaknya ubin putih jelas ini luas bangun persegi luar dikurangi ini kan, sama lah konsepnya seperti itu. Nah, yang putih ini berarti kan harus nambah satu sisi, nambah satu ke kiri dan satu ke kanan, baik atas maupun juga bawah. Nah, berarti kan 3 tadi ya. Berarti di sini akan ditambah 2 ya, karena satu kiri, satu kanan, atas bawah gitu kan. Jadi ditambah 2 tambah 2 langsung dikuadratkan sebab ini berhubungan dengan luas. Jadi kalau kolam yang ketiga itu jelas 3 ubin putihnya itu 3 ditambah 2, luas dikuadratkan, dikurangi luas kolam ya, dikurangi ini kan 3 luas kolamnya, berarti dikurangi 3 kuadrat ya. Nah, jadi secara umum bagaimana ya, kalau nanti maksud N ini untuk kolamnya luasnya N gitu. Luasnya N, nah berarti di sini ubin birunya coba lihat tadi, ubin biru hasil pengkuadratan kan, 2 jadi 1 jadi 1, 2 jadi 4, 3 jadi 9. Jadi kalau N itu jadi N kuadrat kan. Nah, untuk ubin putihnya tinggal ditambah 2. Ubin putihnya ditambah 2 dikurangi ini, dikurangi ubin biru. Nah, berarti ubin putih N ditambah 2 dikuadratkan, dikurangi ubin putihnya yang N kuadrat. Nah, ini akan menjadi persamaan ya. Coba lihat nah ini. Jadi di sini kalau ubinnya ya, kalau berapa banyak ubin putih ketika ubin biru berjumlah 100, berarti kalian tinggal dicari aja akarnya di sini. Karena ubin biru kan luas, bangun persegi, berarti akar dari 100 sama dengan 10 ya. Jadi akar dari 100 adalah 10. Oh, berarti di sini kolam ke-10 maksudnya di sini urutan suku ke. Kolam ini maksudnya urutan suku ke-10 ya. Berarti ubin birunya jelas di sini kan. Nah, 100 tuh karena 10, karena kolam ke-10 berarti dikuadratkan menjadi di sini 100 ya. Bisa dipahami menjadi 100. Nah, untuk ubin putihnya berarti tinggal yang 10 ini nambah 2 dikuadratkan. Nah, dikuadratkan jadi di sini akan menjadi 12 dikuadratkan dikurangi yang ini, yang 10 ini, yang 10 kuadrat. Nah, seperti ini penjelasannya. Nah, ya. Jadi ubin putih itu ya, ini kan rumusnya N tambah 2 dikuadratkan dikurangi N. Ya, yang ini nih. Jadi kalian ditanyakan ubin putih rumusnya ini ya. Rumusnya ini. Nah, kemudian dimasukkan N-nya kan 10, ubin putihnya 10. Berarti 10 ditambah 2 dikuadratkan dikurangi 10 kuadrat ya. Kita tinggal menghitung 12 kuadrat ini dikurangi 10 kuadrat. Berarti hasilnya adalah 12 kuadrat 144 dikurangi 10 kuadrat 100. Jadi banyaknya ubin putih adalah berapa? 44 buah. Bisa dipahami ya. Nah, di sini yang memang agak susah buat kalian mungkin ya mengamati pola ya. Ini memang bab lebih ditekankan ke masalah pengamatan polanya ya saat ini dari pola-pola bilangan maksudnya ya. Nah, sekarang kita lihat contoh 15. Nah, di sini tentukan 2 angka berikutnya dari barisan Fibonacci berikut. Apa sih yang dikatakan barisan Fibonacci ya? Jadi yang dimaksudkan dengan barisan Fibonacci itu adalah suku berikutnya dari barisan bilangan itu hasil penjumlahan dari 2 suku sebelumnya. Nah, coba lihat. Ini barisan Fibonacci ya. Barisan Fibonacci di sini 2, 3, 5, 8, 13, 21 dan seterusnya. Ini membentuk barisan bilangan Fibonacci. Cirinya apa? Di mana di sini? Nah, ini 2
2 tambah 3, 5. Jadi suku berikutnya itu hasil penjumlahan dari 2 suku sebelumnya. 2 tambah 3, 5. Ya. Kemudian yang ini yang 8 dari hasil 2 suku sebelumnya, ini dijumlahkan 3 dan 5. 3 tambah 5, 8. 13 dari mana? Dari 5 tambah 8. 21 dari mana? Dari 8 dan 13. Bisa dipahami ya? Jadi tentukan 2 suku berikutnya dari barisan Fibonacci berikut. Berarti ini kita tinggal melanjutkan 2 suku lagi ya. Tinggal nambah tinggal ditambahkan aja 2 suku sebelumnya. Jadi di sini yang pertama yang ditanya, ya jawaban yang pertama adalah bilangannya tinggal 13 tambah 21. Berarti di sini sama dengan 34 ya. Ini di sini 34. Kemudian yang ini nanti jumlahkan lagi 34 dengan 21 jadi 55 ya. Iya, coba lihat. Nah, ya. Udah ini pengertian barisan Fibonacci-nya ya. Nah, ini penjelasannya. Nah, jadi jawabannya adalah 34 dan 55. Nah, itulah anak-anak semua untuk para pelajar siswa SMP kelas 8, ini materinya kelas 8 ya. Jadi Bapak menyebut kalian anak-anak saja ya, Bapak masih anak-anak lah kelas 8 ya. Nah, perjumpaan kita pada pertemuan tentang pola bilangan yang pertama itulah yang Bapak dapat sampaikan ya. Selamat belajar, selamat mengulang kembali. Nanti latihannya bisa dilihat dalam tugas-tugas yang ada di dalam blog ini ya, di dalam Google Classroom ya, Google Classroom. Terima kasih, bye.